3. Diperlihatkan Victor sedang duduk di depan sebuah tungku pemurnian. Dia berkata, saya tidak pernah berharap bahwa saya bisa mendapatkan pil tonik di tangan saya. Orang lain mungkin berpikir pil tonik adalah racun bagi kultivator tingkat rendah, tapi bagiku itu cukup untuk membantu kultivasiku menjadi lebih baik. Dan Sekte Corona merupakan tempat yang menjanjikan untuk perkembangan kultivasiku, kata Victor. Tiba-tiba Martin yang pelayannya datang dengan membawakan barang yang dipesan oleh Victor. Martin berkata kepada Victor, Tuan Victor, ini semua bahan obat yang kau minta. Tuan Victor, apakah kau benar-benar telah memikirkan keputusanmu? Tanya Martin kepada Victor, dengan muka yang sangat sedih dan dengan berlinang air mata Martin berkata, setelah begitu banyak ayahmu berkorban untuk Flame City. Para bajingan yang tidak tahu berterima kasih ini masih mencoba dengan berbagai cara untuk mengambil Nona Wilson darimu. Orang yang tidak mempunyai hati nurani sekalipun tidak akan melakukan hal itu. Kata Martin dengan sangat sedih. Martin heran akan sikap Victor, bukannya marah, Victor malah tertawa. Victor berkata kepada Martin, katanya, oh Martin, aku tidak apa-apa. Wanita seperti Nona Wilson memang tak pantas mendapatkan cintaku. Jangan khawatir Martin, istriku nanti lebih cantik dari Catherine Wilson, ujar Victor kepada Martin dengan penuh senyum di wajahnya. Victor kembali berkata dan melambaikan tangannya dan memanggil Martin, katanya, Martin, aku ingin kau melakukan sesuatu untukku. Bajingan licik ini telah menendang kita dengan begitu lama. Sudah waktunya kita untuk membalas dendam. Ini rencananya, kata Victor berbisik dan menjelaskan kepada Martin. Untuk rencananya tidak dijelaskan sekarang, mungkin nanti. Setelah mendengar rencana yang dibisikkan oleh Victor dengan muka yang tidak percaya dan penuh pertanyaan, Martin berkata kepada Victor, katanya, kau yakin Tuan Victor? Aku rasa itu bukan ide yang bagus. Dengan senyum di wajahnya, Victor percaya akan rencananya kan berhasil. Victor berkata, ini akan berhasil, percayalah padaku. Kita hanya perlu membiarkan hal itu diketahui agar kita mendapatkan keuntungan, kata Victor menjelaskan kepada Martin. Setelah Martin pergi, Victor menatap tungku. Ia mulai menghidupkan api. Victor berkata dalam hatinya, orang-orang bodoh di domain ini tidak memiliki pengetahuan tentang bagaimana cara menggunakan pil tonik. Mereka mungkin berpikir bahwa itu kultivator di bawah realm mortality shading akan meledak jika mereka mengambilnya. Namun jika itu diberikan dengan pil lain yang disebut energi damper pil, energi besar dalam pil akan ditangkap oleh pil dan dilepaskan dengan cara yang lebih berkelanjutan dan lebih ringan. Yang menjadikan cara paling efektif bagi kultivator di bawah spirit sense real untuk mempromosikan kultivasi mereka. Kita diperlihatkan di kediaman Gubernur Flame City. Dengan sangat terkejut ia mendapatkan kabar dari seorang pelayannya tentang Victor. Gubernur berkata, apa Victor sekarat? Apa kau yakin? Tanyanya kepada sang pelayan dengan penuh kepastian. Pelayannya dengan senyum di wajahnya, pelayan itu menjelaskan bahwa berita yang ia dapatkan adalah berita yang konkret. Ia berkata, benar Tuan Wilson, dari sumber yang saya dapatkan bahwa Victor telah mendorong dirinya terlalu keras dengan sering menggunakan teknik rahasianya. Sekarang semua orang di keluarga Reid sedang keluar untuk mencari cara untuk menyelamatkan Victor. Agar aman, saya juga telah mengutus pasukan kita untuk mencari informasi, kata sang pelayan itu menjelaskan kepada Gubernur Kota Flame City. Dengan penuh kegembiraan Gubernur tertawa atas informasi yang ia dapatkan. Gubernur berkata, haha, begitu dia mati, propertinya, aset keluarganya, dan teknik rahasianya akan menjadi milikku, ujar Gubernur Thomas. Setelah mengatakan itu, Gubernur menyuruh anak buahnya mengirim prajurit untuk menjaga kediaman keluarga Reid agar tidak ada selain dirinya yang mendapatkan kekayaan Victor. Seperti orang-orang yang bermuka dua, Gubernur ia menangis dan berkata, Victor Reid adalah anak dari saudaraku tersayang Daniel. Keponakanku tersayang, meskipun pertunangannya dengan putriku tidak berlaku. Saya masih merasa punya kewajiban untuk merawatnya dan setidaknya membiarkannya tidak terganggu di hari-hari terakhir hidupnya. Ujar Gubernur Thomas. Kita beralih di kediaman Victor. Diperlihatkan Victor sedang duduk di kursi. Ia tersenyum dan bergumam, sepertinya ikan telah mengambil umpanku. Setelah 20 hari diperlihatkan banyak prajurit sedang berjaga di kediaman Victor. Terjadi perseteruan antara kepala keluarga Flame City dengan pasukan Gubernur Thomas. Kepala prajurit Flame City berkata, Gubernur telah memerintahkan bahwa tidak ada yang diizinkan di properti pribadi ini. Jadi pergilah, ujar kepala prajurit kepada para ketua sekte.
Setelah mendengar perkataan kepala prajurit, para tetua sangat tidak terima. Tetua dari keluarga Griffin berkata, "Omong kosong apa itu? Kalian benar-benar berpikir aku tidak tahu apa yang kalian pikirkan. Kalian hanya menginginkan warisan dari Victor, dan itulah sebabnya gubernur mengerahkan pasukannya di sini." Gubernur seharusnya merasa malu pada dirinya sendiri. Merasa para tetua mengetahui rencana gubernur, kepala prajurit sangat marah. Ia berkata, "Beraninya kau melempar lumpur pada gubernur Flame City dengan kata-kata seperti itu. Saya sarankan kau untuk pergi sebelum kami menghajar kalian dari sini," ujar kepala prajurit kepada para tetua. Para tetua sangat marah setelah mendapatkan kata-kata dari kepala prajurit. Mereka berkata, "Oh, jadi kau mengancam kami tidak akan kemana-mana. Kalian orang-orang munafik," kata para tetua kepada kepala prajurit. Dan terjadilah perkelahian antara prajurit gubernur Flame City dengan sekte-sekte. Mendengar keributan di gerbang depan kediaman Martin, pelayan Victor menghampiri Victor yang sedang berkultivasi. Martin berkata, "Tuan Victor, mereka membuat keributan lagi di gerbang," ujar Martin kepada Victor. Dengan mata yang masih tertutup, Victor sepertinya acuh tak acuh. Victor berkata, "Itu baik-baik saja, dan menguntungkan bagiku. Kau lihat saja, Thomas mengerahkan banyak pasukan untuk menjaga kediamanku ini. Melindungi kediamku dari gangguan pihak lain. Omong-omong, aku ingin berterima kasih kepada Gubernur Thomas untuk menjadi benteng bagi kita. Dengan cara ini aku bisa fokus berkultivasi tanpa gangguan dari para serangga itu," kata Victor kepada Martin. Setelah beberapa lama berkultivasi, Victor bangun dari kultivasinya. Ia dengan mengeluarkan aura di tubuhnya. Victor berkata, "Sudah waktunya aku menyelesaikan masalah ini. Aku telah mencapai level 5 Combat Realm, yang seharusnya sudah cukup untuk berurusan dengan para serangga-serangga Flame City," kata Victor sangat marah. Victor melesat maju menuju orang-orang yang sedang berjaga di depan kediamannya. Melihat Victor terbang di tengah-tengah mereka dengan penuh keheranan dan seraya tidak percaya, mereka berkata, "Itu Victor Reid, dia terbang, dia masih hidup," kata mereka tidak percaya. Tetua dari keluarga Griffin telah melihat aura membunuh yang meluap-luap dari Victor. Dengan wajah pucat pasi ia berkata, "Victor Reid, apa yang akan kau lakukan? Kita sama-sama dari Eagle Town. Apa kau ingin membunuh sesama warga kota?" kata tetua dari keluarga Griffin. Dengan terus maju Victor ingin menyerang mereka. Victor mengeluarkan kekuatannya. Seketika aura merah kehitaman menyelimuti tubuhnya. Victor berkata, "Kau tidak berhak memberitahu apa yang harus kulakukan," kata Victor kepada mereka dengan menyiapkan serangan di tangannya. Seketika muncul kilat dengan menyamar-nyamar daerah itu. Victor kembali berkata, "Kalian adalah sekelompok bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Apakah kalian lupa bahwa ayahku pernah menyerahkan hidupnya demi kedamaian kota ini? Sekarang lihat apa yang kalian lakukan kepadaku dan keluargaku sebagai balasannya," kata Victor kepada mereka dengan sangat marah. Victor maju dan membantai prajurit-prajurit dan pasukan dari para sekte-sekte. Mereka yang terkena serangan dari Victor seketika mereka berubah menjadi tengkorak. Melihat orang yang terkena serangan dari Victor, prajurit yang lain melarikan diri dengan sangat ketakutan. Ada yang meminta tolong dan dengan lumuran darah di tanah Victor berjalan dengan gagah perkasa. Victor berkata, "Ketika kalian melakukan perbuatan kotor, kalian harusnya tahu apa yang akan kalian terima," ucap Victor. Dengan sangat marah Victor memberi perintah kepada mereka yang masih hidup. Victor berkata, "Beritahu semua orang di rumah gubernur Eagle Town, Sekte Rosevins dan Tiger Sekte, aku memberi waktu 1/2 jam untuk kalian semua berkumpul di sini. Jika kalian semua tidak berkumpul di sini, maka aku akan membunuh kalian semua," kata Victor kepada mereka. Maka dengan penuh ketakutan mereka kembali ke sekte mereka setelah mendengar perkataan Victor. Setelah beberapa waktu mereka semua berkumpul di depan kediaman Victor. Gubernur yang melihat pembantaian yang telah dilakukan Victor, ia sangat ketakutan. Gubernur itu berkata, "Ya ampun, dia membantai puluhan master dari 4 kekuatan utama, dibunuh olehnya seorang diri. Kekuatan apa yang dia punya?" kata sang gubernur. Setelah mereka berkumpul dengan senyum di wajahnya, Victor berkata, "Bagus, kalian semua sudah berkumpul di sini." Dengan mengeluarkan jurusnya, Victor menghajar para master sekte dan mereka tidak mampu menahan serangan Victor. Saat Victor ingin menyerang gubernur, gubernur itu berkata, "Aku gubernur Flame City, saudara ayahmu, kau tidak bisa membunuhku.
kata gubernur dengan sangat ketakutan. Dengan mata tertutup gubernur itu seakan-akan pasrah mendapat serangan dari Victor. Dengan wajah yang datar Victor berkata, "Oh ya, aku tidak akan membunuh kalian, aku bukan seperti kalian yang psikopat. Kalian semua dengarkan ini, kalian semua mungkin bisa menutup mata terhadap semua kehidupan di Flame City. Apalagi mereka yang mati berjuang untuk kota ini, tapi aku tidak bisa, aku sangat peduli untuk kesejahteraan mereka. Aku akan pergi sementara dan jika aku mengetahui jika keluargaku tidak diperlakukan dengan baik oleh kalian, maka aku tidak akan ragu untuk membunuh kalian satu persatu. Sebaiknya kalian ingat itu," kata Victor kepada mereka semua. Keesokan harinya ketika fajar menyingsing Victor sedang mengemasi barang-barangnya. Victor yang rambutnya sudah memutih ia bergumam, "Tidak ada ruang yang baik untuk berkultivasi di sini. Jurus yang ku keluarkan untuk meningkatkan kultivasiku mengonsumsi esensi kehidupanku. Sekarang sisa hidupku kurang dari 10 tahun, aku sudah mengurus beberapa keperluan keluarga Reid, sudah saatnya aku pergi." Dengan langkah meninggalkan kediamannya, Victor menulis sebuah surat yang diletakkan di atas mejanya yang berisi pesan kepada Martin pelayannya. Victor berkata bahwa ia akan pergi ke Gunung Iblis untuk berkultivasi. Kita diperlihatkan Victor sedang berjalan di hutan Gunung Iblis. Victor bergumam, "Tempat ini dipenuhi binatang iblis, banyak bahaya yang mengintai di balik semak-semak. Saya bisa melatih keterampilan menempa tubuh yang luar biasa di sini yang disebut Dragon Physique Skill, yang memerlukan darah dan energi binatang iblis." Setelah berjalan menyusuri hutan iblis, Victor menemukan sebuah gua yang dia rasa cocok untuk melakukan kultivasinya di sana. Gua yang Victor pilih cocok untuk bersembunyi dari binatang iblis dan untuk beristirahat di malam hari. Karena malam sudah larut dan banyak binatang iblis yang berkeliaran. Saat Victor sedang istirahat, Victor mendengar suara berisik di luar. Ia mengecek apa yang terjadi di luar. Diperlihatkan ada 3 orang yang sedang berlari dikejar binatang iblis badak. Victor bergumam, "Apa yang salah dengan 3 orang bodoh ini? Mengapa mereka berlari ke arah sini? Gua ini akan runtuh jika badak iblis itu menabrak gua ini. Tapi jika aku tidak menyelamatkan mereka sekarang, mereka tidak mempunyai kesempatan untuk bertahan hidup." Maka saat hendak melewati gua yang didiami oleh Victor, berteriak kepada mereka dan menyuruh mereka masuk. Saat mereka sudah masuk ke gua, Victor berpikir siapa yang akan mengalihkan badak itu. Tetapi setelah beberapa lama badak itu kembali dan meninggalkan gua. Victor merasa senang karena badak iblis itu meninggalkan mereka. Victor berkata, "Apakah sudah hilang?" Wanita itu berbicara kepada Victor. Wanita itu berkata, "Aku berbicara kepadamu, apakah kau mendengarkan aku?" ucapnya kepada Victor. Victor yang cuek tidak merespon ucapan wanita itu. Melihat teman wanitanya tidak direspon oleh Victor, pria dengan rambut jambul itu kesal kepada Victor. Ia berkata, "Hei kau tuli atau apa? Temanku bertanya kepadamu, jadi jawab pertanyaannya. Apa kau mengabaikan kami? Kau pikir dengan siapa kau berurusan?" katanya kepada Victor. Victor dengan santai. Victor sambil memasang batu yang bersinar untuk menyindari gua itu yang entah apa namanya batu itu karena tidak dijelaskan. Victor mendapat ucapan dari si rambut jambul itu. Victor berkata, "Jaga mulutmu, kalian bajingan kecil yang tidak sopan, kalian bisa melihat sendiri apa yang sedang kulakukan," kata Victor dengan cuek kepada mereka. Melihat reaksi Victor yang sangat cuek dan terkesan tidak menganggap mereka, pria berambut jambul itu mengeluarkan pedangnya dan hendak menyerang Victor. Ia berkata, "Kami dari Sekte Corona, berani sekali kau berbicara seperti itu kepada kami. Aku sangat muak denganmu, aku bisa saja mengambil hidupmu dengan sekejap," ucap pria jambul itu dengan sangat marah. Melihat temannya yang sangat marah, pria yang memakai ikat kepala itu dengan cepat menghentikan tindakan pria berambut jambul itu. Pria dengan ikat kepala berkata, "Hei kau, tenanglah. Ada banyak binatang iblis yang kelaparan di luar sana. Dan kita tidak akan begitu beruntung jika kamu mengundang binatang itu ke sini, tempat ini bisa rusak nanti," kata pria berikat kepala menenangkan temannya berambut jambul itu. Pria berikat kepala berkata kepada Victor, "Tuan, kami tidak bermaksud jahat. Dan kami sangat menghargai apa yang kau lakukan saat itu. Kami akan membalas budi Anda suatu hari nanti. Berkelahi satu sama lain tidak ada gunanya bagi kita. Apalagi saat krisis seperti ini," kata pria berikat kepala itu kepada Victor. Mendengar jawaban bijak dari pria berikat rambut itu, Victor tersenyum dan berkata, "Akhirnya ada orang yang berpikir jernih.
Saya juga tidak ingin repot-repot berdebat dengan murid bodoh dan tak beradab. Apakah kalian mengatakan bahwa kalian berasal dari sekte Corona? Tanya Victor kepada pria berikat rambut. Setelah mendengar jawaban dari Victor, wanita dan pria berjambul itu kesal karena Victor mengatakan bahwa mereka berdua murid bodoh dan tak beradab. Karena kedua temannya juga tak mengerti situasi dan terus mengoceh pria berikat kepala dengan sangat marah, pria berikat kepala itu berkata, "Cukup, kalian diam saja." Dengan muka yang memelas kedua orang itu diam. Pria berikat rambut memperkenalkan kedua temannya, yang wanita itu bernama Judy Parker, jadi kita panggil wanita itu Judy. Dan lelaki yang berambut jambul itu Terry Clark, yang kita panggil Terry. Dan lelaki berikat kepala itu memperkenalkan dirinya yang bernama Charles Turner, yang berasal dari sekte Corona. Mendengar ucapan Charles, Victor juga memperkenalkan dirinya juga. Victor bergumam, "Aku harus menjadi lebih kuat untuk menemukan jalan kembali ke domain tingkat tinggi. Daripada bekerja solo, lebih baik aku bergabung ke sekte yang lebih kuat dan akan menjadi jalan pintas. Dan aku bisa mendapatkan sumber daya yang aku butuhkan," kata Victor bergumam. Victor bertanya kepada Charles, katanya, "Permisi, apa yang dibutuhkan jika ingin menjadi murid sekte Corona kalian?" Dengan sombong Judy menjawab pertanyaan Victor. Judy berkata, "Sekte Corona menetapkan bar yang sangat tinggi. Hanya dibutuhkan kultivator dengan latar belakang keluarga yang solid, kekuatan yang luar biasa serta potensi yang luar biasa. Underdog level 5 Kombal Realm seperti kau sudah melewati ambang batas," kata Judy dengan sangat bangga. Mendengar jawaban dari Judy, Victor dengan semangat Victor berkata, "Benar sekali dalam hal ini. Sekte harus penuh dengan Spirit Plane Realm Master, dan tidak akan mudah menemukan Spirit Tower Realm dan Spirit Court Realm Genius disetemukan," kata Victor kepada mereka. Mendengar jawaban dari Victor, Charles dan Terry sangat terkejut. Charles berkata, "Santai saja Victor, jika kamu tidak tahu. Makhluk yang paling kuat di benua ini adalah Breeze Reader, seorang Master Spirit Tower Realm, Elder tertinggi di nomor 1 Blizzard Sect. Mengingat mereka sangat kuat, sekte Corona bukanlah apa-apa bagi mereka." Mendengar jawaban dari Charles, Victor dengan muka tak bersalah berkata, "Aku melihat sekte Corona sangat lemah dan tidak cukup kuat." Mendengar Victor meremehkan sektenya Terry yang emosi mengeluarkan pedangnya, ia berkata kepada Victor, "Apa yang kau katakan Victor?" Melihat Terry emosi dengan cepat, Charles menenangkan Terry agar tidak terjadi perkelahian di sana. Lalu Victor bertanya kapan pendaftaran sekte Corona dibuka. Charles memberitahu bahwa pendaftaran sekte akan dibuka setiap tanggal 6 Juni. Dan Victor masih memiliki 2 bulan lagi untuk mendaftar. Dan perjalannya sekitar setengah bulan, dan Victor mengucapkan terima kasih kepada Charles yang telah memberitahunya. Saat Victor ingin pergi meninggalkan gua sendirian, Judy tidak ingin Victor menelusuri hutan sendiri. Judy meminta Victor tetap bersama mereka bertiga. Tetapi terjadi perdebatan. Terry yang tidak terima Victor bergabung dengan mereka dan membiarkan Victor berjalan sendiri. Tetapi Charles dan Judy mengingini Victor tetap bersama mereka. Setelah terjadi perdebatan yang cukup lama, akhirnya Victor memutuskan tetap bersama mereka bertiga. Bersambung.